Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Oke, saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran kita hingga selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Jika minggu lalu kita belajar mengenai past perfect, maka pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai present perfect. Yang pertama, definisi dari present perfect. The present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now, but not specific. And we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi, present perfect ini adalah tenses untuk mengungkapkan atau menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakannya adalah sebelumnya, tetapi tidak spesifik atau tidak ditentukan, dan kita seringkali lebih tertarik pada hasilnya daripada tindakan itu sendiri. Secara singkat, present perfect ini bisa digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah kegiatan yang dilakukan pada masa sekarang. Kemudian ada pattern atau pola untuk membuat kalimat present perfect. Seperti biasa ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat interrogatif. Rumusnya kalian bisa lihat. Untuk membuat kalimat positif yaitu ada subject plus have has tergantung dari apa subjeknya, kemudian past participle. Untuk membuat kalimat negatif, subject plus haven't atau hasn't plus past participle. Dan untuk membuat kalimat interrogatif, have or has plus subject plus past participle. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan have dan has itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan have. Dan kalau subjeknya she, he, it, atau nama seseorang, kita menggunakan has. Mohon diperhatikan ya penggunaan subjek dan penggunaan to be. Jangan sampai kalian salah-salah karena itu salahnya fatal. Jadi dia bakalan salah. Lanjut pada kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for dan since. Tapi tidak semua kalimat itu harus menggunakan keterangan waktu. Kemudian kegunaan present perfect. Yang pertama untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau atau past dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, she has studied in Melbourne since 2 years ago. Dia udah belajar di Melbourne sejak 2 tahun lalu. Kemudian, we have lived in New York for 3 years. Kita sudah hidup di New York selama 3 tahun. Kemudian untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih berlanjut hingga sekarang. Contohnya, I have tasted the cake. Kemudian, Alan has lied to all of us. Yang ketiga, tujuan kegunaannya untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang-ulang kali di masa lampau. Contoh kalimatnya, Alex has called you 5 times. I have read the book several times. Dan yang terakhir, kegunaannya untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi atau dilakukan. Contoh kalimatnya, my father has just gone to the office. They have just announced the winner. Nah, sekarang ada contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama itu contohnya, I have seen Spider-Man No Way Home trailer. Kalimat negatifnya menjadi I haven't seen Spider-Man No Way Home trailer. Dan kalimat interrogatifnya menjadi Have I seen Spider-Man No Way Home trailer? Bisa dilihat jika subjeknya I, kita menggunakan to be have. Nah, yang contoh kedua, he has gone to the New York City since 2007. Diubah menjadi kalimat negatif menjadi he hasn't atau he has not gone to the New York City since 2007. Kemudian berubah lagi menjadi kalimat tanya atau interrogatif menjadi
Has he gone to the New York City since 2007? Jangan lupa menggunakan tanda tanya karena dia kalimat tanya. Di sini kita menggunakan subjek he, maka kita gunakan to be-nya has. Contoh yang terakhir, Ayu has moved to another city for several times. Diubah menjadi kalimat negatif menjadi Ayu hasn't moved to another city for several times, dan diubah lagi menjadi kalimat negatif menjadi Has Ayu moved to another city for several times. Nah, jika subjeknya nama orang, maka to be-nya adalah has. Nama orang itu terserah, bebas mau dia laki-laki atau perempuan, tetap to be-nya has. Ya, ini adalah keterangan bagaimana cara kita menggunakan for. Penggunaan for tidak spesifik karena tidak menjelaskan waktu mulainya sebuah kejadian seperti 1 jam, sudah lama, seminggu. Contoh kalimatnya for an hour, for 3 days, for 2 weeks, dan lain-lain. Kemudian contoh kalimatnya I have known her for a long time. I have lived here for 10 years. Karena kita sedang belajar present perfect, maka gunakanlah rumus-rumus yang ada. Yang paling utama itu dia menggunakan have atau has. Ini penggunaan since. Penggunaan since itu ada dua. Yang pertama, since diikuti dengan keterangan waktu kapan dimulainya sebuah kejadian atau aksi. Contoh kalimatnya since 9 a.m., since yesterday, since 18 and 19, and since March. Dan yang kedua, penggunaan since yang tidak perlu diikuti dengan tahun secara spesifik atau tidak perlu diikuti dengan waktu secara spesifik. Bisa juga digunakan untuk memberitahu kapan kejadian itu dimulai, seperti since I met him, since I move out, dan sebagainya. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya di bawah. Baiklah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.